Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 7 Januari 2026. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 11 sampai 18. Yohanes masih berbicara soal kasih. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap tinggal di dalam kita. Yohanes menekankan bahwa Allah begitu mengasihi kita, maka hendaknya kita saling mengasihi. Tak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap tinggal di dalam kita dan kasih-Nya sempurna dalam kita. Ia mengasihi kita dengan mengaruniakan kepada kita roh, sehingga dalam roh itu kita bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Maka barang siapa bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah, maka Allah tetap ada di dalam dia. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia ada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Sedangkan dalam bacaan Injil Markus bab 6 ayat 4, dan seterusnya, kita akan mendengar bagaimana Yesus berjalan di atas air. Setelah pergandaan roti, para murid tanpa Yesus naik ke perahu dan berangkat dahulu ke seberang, yakni ke Betsaida. Orang banyak diminta pulang. Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung perahu itu karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air. Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa itu adalah hantu.
Mereka berteriak-teriak dan sangat ketakutan. Tapi Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia pun naik ke perahu dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka juga belum mengerti dan hati mereka tetap degil. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita masih diajak oleh Yohanes untuk bicara soal kasih. Allah adalah kasih, dan barang siapa tinggal dalam kasih, ia tinggal dalam Allah. Kalau kita saling mengasihi, maka Allah tinggal bersama dengan kita. Kasih kepada sesama merupakan bentuk konkret kasih kepada Allah. Maka dengan kasih itu kita akan dapat terus bersama dengan Allah. Maka hendaknya kita saling mengasihi agar Allah tinggal bersama dengan kita. Tentu kasih yang sempurna, kasih yang sejati, dan bukan hanya kasih tempelan. Sebagaimana Allah mengasihi kita dengan mengutus putranya ke dunia, itulah kasih yang sejati. Beranikah kita mengasihi sama kita dengan memberikan diri kita kepada mereka? Yesus pernah bersabda, tidak ada kasih lebih besar dari kasih seorang yang menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Kasih memerlukan pengorbanan dan perjuangan. Apakah kita juga sudah mengasihi dengan benar, dengan perjuangan dan pengorbanan? Semoga kita semakin mengasihi dengan benar agar Allah tinggal dalam diri kita. Dari bacaan Injil, kita mendengar bagaimana para murid tetap tertutup hatinya, belum menangkap siapa Yesus benarnya. Dari pergandaan roti, mereka masih bingung dan tercengang, menimbulkan atau menyisakan pertanyaan siapa dia. Dan hari ini dikejutkan dengan Yesus yang berjalan di atas air dan membuat angin reda. Pengalaman itu belum membuat para murid mengerti siapa Yesus. Mereka hanya mengerti dia adalah orang hebat, tapi belum sampai pada pengalaman iman bahwa dia adalah anak Allah. Mereka banyak belajar mengenal Yesus. Meskipun bersama Yesus, mereka belum mengerti dengan tepat. Maka kita diajak untuk berani mengenal Yesus dengan tepat, agar kita benar-benar hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Maka pertanyaannya, siapakah Yesus bagiku?
Apakah sekedar tempelan iman, ataukah benar-benar dia adalah orang yang menjadi pegangan hidupku untuk keselamatan? Para murid perlu waktu untuk mengenal Yesus dengan tepat. Setelah kebangkitan, barulah mereka mengerti siapa dia sebenarnya. Maka kita pun diajak untuk mengenal dengan benar siapa dia. Maka kita mencoba menyelami, mengerti, menghayati siapa Yesus bagiku, agar akhirnya kita tetap beroleh kasih karunia Allah. Mudah-mudahan kita dimampukan untuk dapat mengenal Yesus dengan benar, dan kita boleh menjadikan Dia sebagai pegangan hidup kita dengan kasih yang terus kita kobarkan di tengah-tengah masyarakat. Semoga kita pun akhirnya tidak hanya berhenti dalam kekaguman, melainkan hidup sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang terus mengingatkan kami untuk berada dalam kasih, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang sejati. Buka hati kami agar kami akhirnya mengerti siapa sebenarnya, agar kami hidup sebagai anak-anak-Mu, sahabat Yesus, saudara Yesus, yang benar-benar melaksanakan kehendak-Mu. Semoga iman kami tetap Engkau pelihara, Engkau jaga, agar akhirnya tetap kokoh, bertumbuh dan berkembang. Bila jatuh, Engkau bangkitkan. Bila aman, Engkau dorong. Bila lemah, Engkau kuatkan. Dan bila hilang, Engkau tumbuhkan kembali. Sehingga kami dalam keadaan apapun tetap beriman kepada-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban-beban Engkau ringankan, yang punya persoalan bentuk mengurai, agar akhirnya kami boleh tetap menjadi anak-anak-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya ajak untuk memiliki pola hidup yang sehat, agar kita terbebas dari segala mara bahaya, segala penyakit yang bisa mengganggu kita. Terima kasih untuk semua peran panjenengan dalam gereja, lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian karya, pemberian waktu, pemberian tenaga, dan juga pemberian dana yang sungguh menjadikan gereja semakin mampu untuk memberitakan kerajaan Allah. Mari kita masuki tahun baru ini dengan semangat yang baru. OMK saya undang untuk hadir dalam perayaan Natal OMK. Mari kita bersatu dengan OMK yang lain agar kita semakin
siap untuk menerima estafet kepemimpinan. Kita kenal teman-teman kita agar akhirnya semua mendapatkan kasih karunia Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf untuk selama-lamanya. Amin.